Kak, pianya masih ada? Dia bilang, oh iya pianya masih ada, donatnya yang habis. Menjadi permadani seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Katanya, saya nggak suka ini, udah begitu. Pernah mengalami Iya, penolakan penolakan. sekelas donatnya Iya. Pia Donat pernah mengalami. Podcast edisi edukasi, motivasi, dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah malam ini kita masih diberi kesehatan hingga dapat berkumpul di tempat ini. Di proyek pertama akhirnya bisa tayang juga. Perkenalkan, nama saya Sri Sulfianita, biasa dipanggil Mama Garda. Malam ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Mungkin dan tentunya bukan mungkin lagi ya, semua kalangan di Bulukumba tahu tentang narasumber kita yang satu ini. Dia ahli di dunia perbekingan, punya bisnis UMKM di Bulukumba. Dan ini dia Pia Donat. Tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita. Silahkan Kak, perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Zulfiani Syarif, kerap dipanggil Pia, tapi yang lebih banyak dikenal Pia Donat. Bagaimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya. Bagaimana dengan usahanya? Alhamdulillah lancar. Lancar ya Kak. Kak, kita langsung ngomong aja ya. Begini Kak, sekarang kan kita Indonesia ini lagi berada di tengah-tengah masa pandemi. Apalagi sekarang ada banyak varian baru yang masuk ke Indonesia. Ada nggak sih Kak dampak terhadap bisnis yang sedang Kakak jalani sekarang? Ya, waktu pertama masuknya pandemi sedikit ada kendala, tapi bisa dilewati dengan lancar. Terus cara Kakak bertahan di masa pandemi sekarang itu kayak bagaimana Kak? Sebenarnya sih enggak terlalu ini ya, karena tetap mempertahankan cita rasa, terus pelayanan yang baik, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Seperti itu ya Kak. Terus Kak, awal mulanya Kakak memilih bisnis donat itu seperti apa Kak? Cerita dong. Waktu maksudnya sudah di Bulukumba atau sebelumnya? Oh, sebelumnya pernah memiliki ya, bisnis yang lain? Kan awalnya saya mulai berbisnis ini di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan. Cerita dong Kak. Tapi tidak fokus di donat. Dulu punya usaha apa? Sebelumnya dulu ya, yang waktu belajar ini jualan tiket dulu. Tiket pesawat, tiket ya kayak calo-calo begitu. Oh, ternyata dahulu pernah punya profesi yang lain ya selain jualan donat. Setelah itu buka butik. Pernah juga menjajal dunia fashion ternyata. Terus buka butik, setelah lahir anak kedua disuruh istirahat sama suami. Terus beranjak umur 2 tahun, yang kedua itu mulai, kan di sana itu kan kebanyakan pelautnya mayoritas Sulawesi Selatan. Ya. Jadi yang saya punya ide untuk jual khas-khas Sulawesi, tapi kan sebenarnya kalau di dunia perbekingan
sebenarnya memang tidak terlalu ini sih sebenarnya. Cuma karena keberanian dan pokoknya semangat hidup Semangat yang tinggi ya. di kampungnya orang kan harus bisa mandiri lah. Seperti misalnya kan kalau suami nganggur, kita apa maksudnya kita Iya, bikin usaha harus apa punya usaha yang lain supaya ya, bisa untuk bertahan menopang. hidup Iya, iya, hidup iya. di kampungnya orang, di rantau. Akhirnya saya memberanikan diri jual. Pertama itu pisang hijau, jalangkote. Terus yang ketiga ada ide jual donat. Nah, Belajar ngebuat itu semua Kak dari mana? otodidak sebenarnya. Otodidak, Nah, bukan dari YouTube atau dari resep-resep dulu kan ibu. belum ada HP Android, belum belum. Seperti itu. Masih HP kayak Ya HP-HP jadul dindong-dindong begitu. Belum zamannya internet lah orang HP bilang. SpongeBob ya. Ya. Jadi otodidak, dengar-dengar atau pernah mencoba dari orang lain, akhirnya mencoba membuat juga seperti itu Kak. Bukan dengar, tapi kan sering makan, jadi Ya. pikir oh ini dari tepung terigu, kalau ini pokoknya ndak langsung menjual dulu, dicoba kan dulu. Real dulu ya Kak, seperti itu. Udah beberapa kali kata suami enak, terus dibawa ke kapal, kata teman-temannya oh bagus ini dikembangkan, akhirnya begitu. Jadi 3 macam dulu itu, jalangkote, pisang hijau sama donat. Nah, singkat cerita, Ya. suami saya kan pindah kerja di Kendari, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara iya. Jadi keputusannya udah pulang kampung aja, dijual rumah di sana baru pindah ke sini. Dulu hijrah ke sini Iya. karena suami pindah. Kalau boleh tahu kerjaannya suaminya Kakak namanya apa kalau boleh tahu? Pelaut. Oh, pelaut ya. Ya. Terus selanjutnya? Terus tinggal di Bulukumba ini kan belum ada teman. Terus keliling-keliling saya lihat kan kalau ke pisang hijau sudah membooming kan pisang hijau, Dari namanya dulu kan itu sedia. kuliner sudah booming dari dulu. Terus ya. saya lihat kayak donat topping belum ada, saya lihat di pinggir-pinggiran belum ada, paling yang biasa yang seres begitu. Jadi saya coba kembangkan, ya saya pikir mungkin ini kesempatan, awalnya begitu. Ternyata tapi nggak langsung diterima juga di masyarakat. Awal mulanya nggak padahal enak ya, kok bisa-bisa awal mulanya. Terus cara promosi jualannya bagaimana Promosinya Kak? begini, promosinya door to door. Dulu Iya. awal jualan donat door to door. Terus ada salah satu sekolah, di situ saya minta untuk di kantin, dititip di kantin, tapi alhamdulillah diterima di situ. Dia bilang oke. Alhamdulillah anak-anak juga suka. Punya ide jualan di pinggir jalan dulu kecil-kecilan. Oh iya, pernah ya sempat awal-awal kita kenal kan dulu. Ya, Yang bikin pas di gerobak depan, kecil ya. di dekat SMA 1. Nah, di situ enggak tahu berapa tahun berlangsung. Kebetulan tempatnya mau dipakai. Jadi pada saat itu juga suami saya kasih ide kalau bagaimana kalau kamu promosikan lewat sosmed saja. Sosmed. Oh sudah mulai memasuki masa internet ya, akhirnya beranikan diri jual di akun sendiri. Tapi sebelum masuk di HP ada keyakinan apa begitu sampai bisa bilang oh kalau saya jual di HP pasti laku, kalau saya jual di sosmed pasti laku? Sebenarnya semua serba coba-coba. Kalau yakin namanya jualannya kita kan tidak tahu anunya masyarakat bagaimana. Ya. Apa ya? Saya pikir coba-coba aja dulu tapi alhamdulillah diterima. Berawal dari coba-coba ya Kak. Wow, Masya Allah. Apakah selama Kakak menjalani bisnis ini ada kerugian atau kalau kerugian besar tidak ada, kalau kerugian besar tidak. Cuma kendala-kendala sebelum
sebelum kata orang booming. Hmm. Kata orang sih, tapi saya ya merasa masih biasa-biasa aja. Kendala seperti Eh, apa Kak yang didapatkan? Yang waktu dari door to door ke kantor juga kan. Oh, pernah menjajal kantor ya Kak? Sempat katanya saya nggak suka ini, itu udah begitu. Pernah mengalami penolakan Iya, penolakan. sekelas donatnya Iya. Pia Donat pernah mengalami Karena kan belum coba. Akhirnya saya bilang, saya tidak patah semangat. Saya bilang, iya ini saya gratiskan, bukan saya memaksa, tapi karena digratiskan Kak pada karena waktu pada itu. saat itu kan namanya jualan kan belum tentu langsung laris, belum tentu langsung Iya. habis begitu kan. Jadi kalau misalnya oke lah kita kasih saja kan, untuk mencoba. Kalau memang suka silahkan, kalau tidak ya. Tapi alhamdulillah. Akhirnya sekarang Ah. besar ya Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus Kak, sekarang kan dijual di sosmed. Mm-mm. Terus yang datang, ini pembelinya datang langsung ke rumahnya Kakak atau Banyak yang langsung datang, banyak juga yang lewat Lewat- WhatsApp, lewat Messenger, lewat sosial media ya. Kak, ada nggak sih hal-hal khusus yang dilakukan, maksudnya usaha-usaha keras yang Kakak lakukan sampai bisa se-booming sekarang waktu memulai Dulu usahanya? waktu di depan yang buka gerobak kan harus ready jam 6 karena rata-rata orang kantor Ya, ya, lewat jadi harus jam 6. ya. Jadi otomatis saya mengadun itu dari jam 2. Jam 2 malam. Untuk istirahatnya, untuk waktu Ya, istirahatnya habis seperti sholat apa Kak? isya tidur. Habis sholat isya tidur, jam 2 malam bangun. Itu kalau seumpama ready jam 6 pagi ya. Mm-mm. Setelah jam 6 tuh pasti jualan. Jualannya tuh biasa sampai jam berapa Kak? Ya sampai habis, Sampai sampai habis. stok habis. Jadi kalau habisnya sore sampai sore Iya. di Heeh. terus ada rasa ngantuk nggak sih pada saat jualan? Ada, waktu dulu kan belum ada karyawan, ya pasti siksa lah. Tapi sudah ada ini kan ada santai, agak santai karena Sudah ada yang bantu. sudah ada yang handle orderan. Kak, donat kan sekarang booming. Mm-mm. Banyak yang mencoba usaha donat. Iya. Yang membedakan ciri khasnya, yang paling khas dari Pia Donat itu apa? Yang membedakan Pia Donat dengan donat-donat yang lain? Saya tidak bisa banding-bandingkan dengan punya orang. Tapi kan bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya ciri khas yang ciri khas. bukan membandingkan dengan orang lain. Kan kalau membandingkan namanya lain cerita lagi. Maksudnya yang khas begitu, yang orang ini pasti Pia Donat. Tanpa menyebut merek, orang sudah tahu ini Pia Donat. Ini Pia Donat. Nah gak sih? Kata orang sih lembut. Terus Kok kata orang? Dari keyakinan hati dong. ya kalau saya ya lembut, dari kulkas perasaan makin enak. Habis dari kulkas masih enak ya Iya. Kak? Ya. Didiamin sebentar tetap lembut, tetap dingin, tetap empuk. Kak, kalau untuk pemilihan nama ada kenapa memakai nama Pia Donat? Kenapa tidak pakai brand-brand yang lain yang seperti orang-orang pakai seperti di luar sana? Kenapa pakai nama Pia Donat? Karena yang lebih duluan ditahu nama saya Pia. Terus lebih mudah, maksudnya lebih lebih mudah disebut, lebih mudah dikenal. Kan saya kan bukan tinggal di kota, maksudnya bukan tinggal di kota, tapi kan orang daerah, orang kampung. Jadi kalau misalnya orang kampung ke kota, pas dengar nama Pia, ya ini. Seperti itu. Padahal awal mula saya seperti ini, Pia Donat. Mungkin ini semacam kue Pia, tahu kan kue Pia yang dijual sama Pia Donat. Ternyata ya sering ada hal lucu juga sih. Kalau di chat sama customer katanya Kak,
pianya masih ada. Dia bilang, oh iya pianya masih ada, donat yang habis. Biasa ya, Iya, ada iya, yang iya. ada yang salah. Oh, seperti itu. Terus Kak, ada nggak sih di luar sana yang kayak nggak senang begitu sama usahanya Kakak? Saya enggak tahu persis, tapi yang namanya manusia ada yang suka, ada yang tidak suka. Iya, betul sekali. Terus Kak, eh, bagaimana cara Kakak untuk membuat produk Kakak ini ke depannya lebih maju lagi? Sebenarnya sudah lama, dari 2 tahun kemarin sudah ada rencana mau buka toko. Istilahnya bukan dari donat saja yang dijual, cuma ya terkendala di dana. Anak-anak sudah pada besar, jadi saya tunggu anak-anak selesai dulu, baru berencana, baru maksudnya direalisasikan. Amin, semoga segera Ya, semoga terrealisasi. dimudahkan. Ya, amin, Iya. amin. Selain Santai dulu. ini maksudnya rencananya ke depan mau buat toko donat atau rencana mau Ya rencananya begitu, maksudnya di rumah nge-baking sendiri. yang lain? Ya Seperti itu Kak. seperti ya baking lain lah. Kak, suka dukanya selama jualan donat ada nggak sih? Suka dukanya di customer biasanya ya kadang-kadang ada yang ya tapi dilayani Ya, dengan bagaimana saya sepenuh senyuman. hati. Ya. Nah, kadang-kadang ada yang meremehkan tentang penjual-jual online kan. Ada yang remehkan, ada yang udahlah pokoknya begitu. Cara Kakak memanage hati Kakak tuh maksudnya seperti ini, ketika diremehkan orang lain, apa yang Kakak lakukan? Bilang, ih kok diremehkan banget begitu jualan donat. Kakak cara memanage hatinya Kakak supaya tetap semangat, seperti apa yang Kakak lakukan? Mungkin ada sedih sih sebenarnya, tapi karena kita punya Tanggung jawab. Tujuan pokoknya harus semangat lah begitu. Semangat. Kak, yang paling berperan penting di karirnya Kakak sekarang, yang ngedukung ceritanya, itu siapa sih Kak? Orang tua, suami, Orang tua dan mertua, suami ya Kak? pokoknya keluarga. Suaminya kan pelaut nih. Terus LDRan. Support yang diberikan dalam bentuk apa tuh Kak dari sang suami untuk bisnisnya Kakak? Maksudnya support Ya supportnya hari-hari Kak atau bagaimana? kayak bentuk perhatian gitu kan. Biasanya kalau suami istri kan biasanya kalau ketemu pasti ada lah membantu dengan membantu. hal-hal yang hal-hal perhatian apa gitu yang diberikan sama abang yang jauh di sana. Itu saja perhatiannya, kalau katanya lagi capek tidak usah di ini dulu, tidak usah terlalu porsir tenaga begitu. Seperti itu Kak. Jaga kesehatan, banyak minum begitu. Perhatian khusus ya. Kak, kalau ini kan online, terus kadang ada customer yang datang, kadang ada kurir yang datang. Pernah mengalami kendala di pengantaran tidak sih ketika jualan? Pernah, sering malah kalau agak terlambat. Kadang diomelin sama customer. Pernah diomelin juga ya ternyata. Tapi berusaha, oh iya Bu, begitu cara ngomongnya. Oh iya Bu. Saya sudah tidak bisa jelaskan detail-detailnya bagaimana. Tapi suami, untuk kita lompat lagi. Tapi suami mendukung penuh ya dengan kegiatan yang Kakak lakukan. Iya. Karena dia mungkin merasa ceritanya kan kalau LDRan tuh kurang perhatian. Jadi kalau kita lagi ini pokoknya diluahkan ke kegiatan-kegiatan di rumah.
Tapi menghasilkan pastinya, Iya. bikin cuan, Membantulah perekonomian. membantu perekonomian. Tapi disyukuri juga karena Iya. bisa kerja di rumah, Iya, menghasilkan sambil juga. jaga anak. Kak, ada hal untuk memulai usaha, ada hal-hal khusus nggak sih yang harus dilakukan ketika memulai usaha? Maksudnya Memulai usahanya kakak, ada trik-trik mungkin yang bisa diberikan kepada penonton juga untuk memulai usaha itu, hal-hal apa yang harus dilakukan? Kan banyak yang mau mulai sebenarnya usaha kan. yang penting ada niat, semangat yang tinggi, pokoknya kerja keras. Kerja keras. Kerja Kembali keras. lagi hard Nah. work. Iya. Seperti itu. Terus Kak, cerita dong sedikit awal mula ketemu sama suami tuh. Kan nggak apa-apa, sekalian share biar nanti ada korelasi bagaimana bisa mempertahankan. Lucu sih sebenarnya, bukan awal ketemu karena memang tetanggaan. Pacar di Malangka ya. Tetanggaan. Jadi tiap hari ketemu. Tidak, dulu kan dia merantau. Pas saya mungkin beranjak remaja, pulang merantau, ya mungkin fall in love-nya di situ. Asyik. Oh, dari merantau terus lihat Kak Pia tuh manis, cantik, akhirnya bisa jatuh cinta juga pada saat itu. Terus Kak, sampai bisa berjodoh, bagaimana tuh ceritanya? Ya begitulah, pacaran dulu. Sekarang Kak Pia sudah punya 2 anak ya, dikarunia dunia 2 anak. Perkenalkan dong namanya. Namanya yang pertama Sulis Fitriasana. Sekarang sudah di bangku kuliah. Oh, sudah kuliah. Yang kedua Firda Nabila kelas 4 SD. Berarti Jaraknya jauh. ya. Ataukah ini karena efek LDRan jadi berjarak jauh atau Memang sengaja dijarangkan. sengaja dijarakkan begitu? Kak, hasil yang didapatkan dari jualan donat sejauh ini menurut tingkat kesuksesan kakak sejauh mana sih Kak? Kalau menurut saya belum sukses sih sebenarnya. Kok begitu sih? Cuma kalau orang lihat katanya ya adalah kelihatan hasilnya lah. Ya, hasilnya yang saya maksud seperti itu. Hasil yang Masa mau real. dibilang ini Nggak apa-apa buat pamer dong. bukan, dalam artian kita memotivasi orang-orang di luar sana, siapa tahu ada yang mau ikut Ya, memulai usaha. dulu sempat suami saya 2 kali menganggur lama. Pada saat itu memang saya sudah merintis donat ini. Saya beli rumah itu kemarin kan bukan dari hasil donat, dari hasil suami kan. Tapi kan rumah ya belum permanen. Maksudnya pagar belum. Jadi dari situ jualan donat itu bisa renovasi sedikit, bikin pagar apa semua tuh. Terus setelah itu ya beli kendaraan. Alhamdulillah. Berarti penghasilan dari donat ini luar biasa ya Kak. Ya lumayan. Kak, yang pernah coba donatnya Kak Pia sejauh ini sampai daerah mana saja Kak? Ada yang sampai Sorong. Terakhir Gorontalo, Timika ya, Timika ya. Ya paling sering ya Makassar, Sinjai. Yang bawa oleh-oleh untuk keluarganya ke sana Kak. Saya juga heran kenapa di Makassar banyak sekali donat, tapi kadang-kadang kalau ada oleh-oleh Makassar begitu. Karena donatnya istimewa, pasti Aduh. rasanya kan yang utama itu dari rasa Kak. Jadi orang kembali pastinya.
kembali untuk mencoba. Kan seperti yang saya katakan tadi, pasti ada sesuatu yang istimewa sehingga bisa bertahan di, apalagi di masa pandemi sampai sekarang. Syukur alhamdulillah. Kak, orang tuanya masih tinggal ya, masih hidup keduanya. Tapi tinggalnya di mana, Kak? Di Bontotiro. Tidak tinggal di kota ya? Tidak. Kalau support dari orang tua, support seperti apa yang diberikan orang tua untuk usahanya Kak Pia atau kepada Kak Pia langsung seperti apa? Jadi tetap bersemangat, jaga kesehatan, itu saja. Soalnya kan selama jualan ini pernah memang masuk rumah sakit. Iya Mungkin Kak. dulunya terlalu porsir pekerjaan. Iya, kecapean kan. Sekarang sudah punya karyawan berapa Kak? 2, alhamdulillah. Awalnya cuma sendiri ya? Iya. Terus Kak, sebelum memulai usaha online kan kurir tidak ada pada saat itu. Cara Kakak untuk menjajalkan donatnya itu seperti apa Kak? Ya, agak susah dulu itu. Soalnya kan saya sendiri ngadon, saya yang topping, terus habis topping itu ngantar sampai tengah malam. Ya, saya sampai jam 9 malam. Sendiri? Kak, di saat ada momen-momen ketika melakukan itu semua, ada nggak sih momen-momen saya ingin menyerah saja, saya kan punya suami yang berpenghasilan. Pernah sih nggak Kak berada di fase seperti itu? Namanya pelaut, bukan pegawai negeri kan. Jadi pada saat merintis memang itu nganggur dulu. Memang profesinya pelaut, tapi kan nanti ada panggilan dari satu perusahaan baru berangkat. Pada saat itu memang tidak ada kata untuk pantang mundur karena kita harus mempertahankan hidup. Sampai sambil saya jualan donat itu, saya ambil sejenis jamu mente, menimbang di kampung baru dibawa ke kota. Luar biasa perjuangannya Kak. Karena kan kalau saya pikir itu dulu kan pendapatan mungkin masih 50.000, 70.000 keuntungan sehari yang donat kan. Jadi namanya 2 anak sama suami 4, maksudnya berempat sama suami. Harus ada tambahan. Jadi itu harus ada income yang lainnya Kak untuk bertahan. Paling itunya dulu tuh yang kita yang ini, karena suami kan tidak, namanya laki-laki, kita yang bikin, kita yang topping. Setelah topping kan misalnya kalau saya bangun jam 2 jam 3 malam, selesai itu jam 6 ya, itu jam 6 di topping sampai jam 10 siang, makan siang dulu baru ngantar. Mungkin masih ada yang kenal saya yang mau mulai dulu, yang dari door to door itu saya sendiri yang antarkan. Setelah berapa tahun baru ada ada kurir. Door to door, wah luar biasa perjuangannya Kak. Karena sampai jam 9 saya malam. juga pernah ada di fase itu dan luar biasa sampai jam 9 malam bertahan. Sampai di rumah kayak tepar saja. Terus Kak, selain donat, sekarang Kakak ada jualan yang lain tidak? Awalnya begitu kan, belum terlalu dikenal. Yang jualan kayak kue bolu-bolu, terus yang kayak yang kue basah, yang dari roti tawar itu dulu. Akhirnya semakin kesini semakin membludak orderan. Jadi kayak karena saya sendiri, jadi maksudnya sendiri yang ini, saya fokus di donat aja. Tapi sekarang masih kan ada tuh di Facebook jualan keripik, jualan deo. Oh iya, sambil
Itu sambilan. Sambilan. Tapi produksi sendiri Kak. Iya, karena kalau habis donat ya dipromosikan lagi supaya enggak. Biasanya kan kalau apa cemilan yang lain Kak, kan? Tapi untuk produksi keripiknya sendiri diproduksi sama Kak Pia langsung atau sama orang lain? Enggak, saya kerjasama sama mama. Sama orang tua. Jadi memanfaatkan situasi yang ada, apa saja yang penting menghasilkan cuan, begitu ya Kak. Iya. Terus Kak, ada nggak sih rencana ke depannya selain buka toko atau buka cabang mungkin di mana-mana? Ada kepikiran seperti itu? Banyak planningnya. Planning apa sih? Boleh dong, orang kan ucapan adalah doa. Suami kan nggak mungkin selamanya di laut. Jadi kepikiran kalau memang nanti punya modal, ya buka toko yang maksudnya macam-macam kue atau memang khusus donat, nanti dilihat. Terus yang kedua mungkin saya bikin kafe atau warung Kak, itu saya mau tingkat sebenarnya di depan rumah di atas. Maunya ya, namanya planning nggak apa-apa Kak, punya mimpi-mimpi begitu. Iya. Jadi maksudnya supaya ada suami ada yang dia kelola, ada yang dihandle juga, biar lebih nyaman juga Kak. Nggak capek kan LDRan? Capek sebenarnya, tapi profesinya mau diapa lagi? Ada suka dukanya sih, sebenarnya enak. Kalau datang ya kayak pengantin baru terus. Asyik. Kalau jauh kayak orang pacaran. Serunya LDRan di situ ya Kak. Terus untuk maksudnya tips lagi, meskipun melenceng tapi nggak apa-apa. Tips untuk LDRan bagi di luar sana, mungkin ada yang bercita-cita jadi istri pelaut mungkin. Yang pertama yakin, saling kepercayaan, saling percaya. Yang kedua apa ya? Pokoknya harus kuat imannya. Itu ya yang dua itu jadi pilar utama dalam LDRan, apalagi yang harus berjauhan berapa bulan? 8 bulan, 6 bulan sampai 8 bulan baru pulang. Bantoyim. Jadi harus memang ada kegiatan di rumah. Iya, jadi kegiatannya dialokasikan ke hal-hal positif seperti itu Kak. Minum dulu dong Kak, nikmati. Haus tuh nanti. Minuman Garuda. Ini saya perkenalkan dari launching pertama, minuman Yumilky Korean strawberry, paling recommended. Alhamdulillah ya Kak. Kak, kembali bertanya lagi. Kita flashback aja lah ya. Iya. Waktu di Kalimantan itu bisa ke Kalimantan, merantau di sana karena apa Kak? Memang dari bujangan saya punya suami memang ada pengalaman berlayar, tapi belum punya sertifikat, belum punya ijazah dulu. Yang ikut ke suami, semua karena ikut suami. Kembali ke sini juga karena ikut suami. Pindah ya Kak. Kak, selama jualan donat, ada tidak sih Kak hal yang membuat Kakak seperti orang ini kok kayak gini ke saya?
Nggak terlalu perhatikan sih, soalnya kan kita di sosmed. Jadi nggak terlalu fokus perhatikan apanya orang ke kita. Nah, ya begitu. Hanya fokus ke Ah, diri sendiri, jualan ya. iya. Seperti itu. Terus Kak, Tips jualan kan memang harus begitu. Tidak tidak ini sama, maksudnya bukan tidak peduli, tapi yang menyebabkan apa toksik hmm, ya sebisa mungkin dihindari. seperti itu. Mm. Terus yang Harus mental. yang membuat Kakak terinspirasi tuh pilih donat saja. Apa tuh Kak? Itu yang awalnya kemarin saya bilang belum. Saya keliling-keliling Bulukumba kan belum yang kayak donat topping yang ala-ala yang di mall-mall belum. Tapi kan awalnya kan ceritanya belum terlalu bagaimana, maksudnya mengenal toppingnya belum terlalu ini dulu. Saya mau tahu di mana belinya, kan kita kan tinggal di kabupaten. Dulu kan cuma coklat, yang ada di kabupaten kan cuma coklat. Jadi coba-coba ke Makassar, kebetulan tahu tempatnya, di sini baru berbagai macam varian. Berbagai macam variannya. Kak, untuk donat sendiri resepnya sampai bisa seenak ini itu trialnya berapa kali, atau ada resep khusus dari orang tua begitu? Otodidak. Saya apa ya, lama sih prosesnya. Pertamanya juga kayak batu. Nah, semakin kesini belajar saya memang orangnya tidak puas kalau tidak ini. Sekarang saja sambil kayak kata orang sambil menyelam minum air, maksudnya Masih belajar. Iya, belajar terus. Oh begini teknik menggorengnya begini. Oh begini supaya bagus. Kak, pernah insecure nggak sih sama orang? Ada kan yang mengatakan otodidak kok yakin banget untuk jualannya, sama yang kursus di luaran sana yang sampai menghabiskan berapa juta untuk membangun sebuah brand. Saya enggak terlalu terpengaruh dengan kata-kata begitu. Enggak ngaruh. Ada kemauan, maksudnya kayak mau kursus apa begini kan, tapi kadang-kadang saya pikir juga waktu dalam sehari saja tidak jualan, rasa sayang begitu. Sayang sekali kayak gitu. Kecuali pulang jenguk orang tua. Kalau untuk untuk kayak kursus ya nantilah. Ya bukan terlalu yakin, tapi karena kata masyarakat, maksudnya dari umum begini. Jadi, pertahankan, ada yang bilang begini, ada yang bilang begini, dan kebanyakan pertahankan rasa. Jadi saya bingung, saya mau rubah dari mana sebenarnya ini, itu jasa mau dari kalau memang diterima di masyarakat, ya kenapa tidak? Nah, untuk donatnya sendiri ini dibuatnya langsung topping, jual, orang pilih, atau sesuai requestan yang masuk Kak? Sesuai requestan yang masuk. Meskipun nanti misalnya saya punya gerai, maksudnya toko, ya, amin. Amin. Saya mungkin sistemnya begitu. Maksudnya nanti request masuk rasa ini baru dibuatkan. Iya. Kak. Karena kan sekarang tidak maksudnya tidak sama yang waktu pertama kan. Yang pertama booming kan memang saya enggak bisa ini. Kewalahan. Tapi kan semakin kesini semakin banyak. Jadi kan rezeki terbagi-bagi. Jadi maksudnya ada santai lah, kadang-kadang sekali kadang-kadang sekali jarak ya apanya jedahnya itu kadang sekali tidak pokoknya kelabakan lah orang. Kadang juga agak jarang, misalnya kita 1 jam sekali, begitu kan santai orang. Ya santai ya. Kadang santai, kadang. Saya pikir begini, kalau misalnya seri ikan
kayak di mall-mall di topping langsung yang di dulu kan. etalase tersusun Kan sudah ada orang rasa. pilih. Jadi biasanya ada yang rasa yang itu di situ-situ aja, maksudnya tidak ini rasa yang ini yang paling bestseller gitu. Sekarang ada berapa varian rasa Kak kira-kira? Berapa ya? 9 kayak 9 varian rasa. 9 varian toppingnya. Atau ada mix, bisa di mix ya. Ini Terus 10 lah dengan 11 dengan kan biasa ada permintaan donat gula, donat yang kayak biasa. untuk jenis donatnya sendiri ada berapa banyak Kak yang Kakak buat? Maksudnya yang ini Donat kan ya ada kan donat yang bulat, ada yang bomboloni kan gitu. ini ada yang big, terus bomboloni kan yang ada tengahnya. Selai begitu. Kak, terakhir nih. Kata-kata motivasi buat diri Kakak sendiri dan Bagaimana caranya menyusunnya? orang lain di luar sana. Maksudnya untuk saya. Yang memotivasi Kakak atau bisa memberikan inspirasi kepada orang lain supaya Untuk saya sendiri tetap semangat, lahirkan ide-ide misalnya topping rasa ini atau ini yang mungkin disukai sama orang banyak kalau untuk donat. Tapi untuk yang masalah usaha tetap semangat, kerja keras yang penting. hard work, kembali lagi hard work. Kalau untuk yang pemula, kalau memang ada niat, lanjutkan. Semangat, pantang menyerah, itu saja. Jadi kunci dari semua yang Kakak ucapkan itu intinya ada niat dulu ya Kak. Ada niat dulu. Ya karena terkadang untuk memulai suatu usaha itu memang niatnya. Tapi terkadang gini Kak, terkadang ada orang yang memulai usaha itu niatnya sudah ada. Tapi untuk menjalankannya lagi itu yang aduh. Iya, memang perlu mental sih sebenarnya, maksudnya. Kalau memang kita punya tujuan, punya cita-cita, mau ini. Pokoknya itu fokus di situ saja. Maksudnya harus begini. Punya mimpi kan? Harus begini. Tidak ada harus dicoba lah. Kalau tidak dicoba tidak mungkin. Super sekali. Masya Allah. Untuk siapa tahu abang di sana nonton, kasih dong ucapan untuk abang yang lagi RDR-an di sana. Siapa tahu ada kata-kata khusus begitu yang mau diucapkan. Kan sekarang lagi berlayar kan Kak. Maksudnya diucapkan tuh kasih semangat ke sana atau bagaimana? Untuk apa? Aduh Papa jaga kesehatan. Papa jaga kesehatan. Jangan lupa anak sama istri di rumah. Apa itu lagunya pelaut? Tunggu sebelum kita tutup. Saya kan sering lihat nih kakak nyanyi di Facebook. Itu hobinya kakak selain baking juga nyanyi begitu. Atau itu cuma sekedar untuk mengisi kekosongan waktu saja? Sekedar hiburan. Tapi memang saya suka nyanyi sih. Hobi? Dari kecil. Dari kecil. Boleh ya kalau kita minta Kak Pia menyanyikan sebuah lagu ya. Satu lagu gitu. Untuk menunjukkan bakatnya. Boleh ya. Bakat menyanyi. kan hobinya Kak Pia dari bakat nyanyi yang terpendam dari kecil. Nyanyi dong Kak. Kasih lihat ke pemirsa suara emasnya Kak Pia. Oke. Dinginnya angin malam
menyapa tubuhku, namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Terasa terhempasnya diriku ini dengan sikapmu. Apakah karena aku insan kekurangan, mudahnya kau mainkan? Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti pinta yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salah aku juga karena jatuh cinta. Insan seperti dirimu, seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati aku buka untuk mencintaimu. Tepuk tangan dong, luar biasa. Ternyata bukan hanya omongan belakang, memang suaranya Be aja tuh. kali. Jadi kak tunggu, kita tanya lagi ya kak, pernah nggak sih sambil ngadon sambil nyanyi? Tiap hari. Ternyata itu ya yang dilakukan. Iya, di kamar mandi, di itu sambil ngadon, sambil menyanyi. Masya Allah. Kata orang dulu jangan menyanyi pada saat masak, nanti dapat orang tua. Tapi memang kayaknya orang tua karena beda 8 tahun sama suami. Tapi namanya cinta ya kak, nggak Ya, bisa memilih. cinta tak memandang. Cinta itu buta. Seru sekali ya kak perbincangan kita hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir di sini, mau share berbagai pengalaman menarik dari Kapia. Dan dari situ kita bisa menarik kesimpulan bahwa untuk memulai sesuatu usaha yang dibutuhkan itu adalah niat dan kerja keras untuk mewujudkan semua mimpi-mimpi yang ada. Terima kasih banyak buat semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat selalu kak. Amin.